Halo, selamat sore teman-teman, selamat sore Pak dosen. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan buat tutorial membuat database untuk menjawab di command prompt dengan menggunakan exam untuk menjawab ujian akhir mata kuliah manajemen basis data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohanes Paulus Umudaya. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Sistem Informasi kelas B. Langsung saja kita mulai, kawan-kawan. Sebelumnya kita buka examnya dulu. Kita buka exam. Klik start di Apache dan MySQL. Maaf, komputer saya agak sedikit lambat ya teman-teman, Apache-nya belum jalan. Oh ya, ini sudah jalan. Kita langsung ke command prompt. Bisa langsung di open. Yang pertama kita ketik cd slash, kita masuk di folder examnya dulu dengan mengetik cd slash, terus cd exam pp, terus cd my SQL, terus cd bin, terus kawan mengetik MySQL menu root, ini nama mesinnya, ini P, berarti kita masuk tanpa password. Kita tekan enter. Kalau muncul password seperti ini berarti kita enter saja. Kita masuk tanpa password. Di sini saya akan membuat database galeri seni rupa. Jadi misalnya ada sebuah galeri yang menjual karya-karya seni begitu, misalnya ada patung, ada lukisan begitu. Jadi kita ketik saja create database galeri, harus underscore ya kawan-kawan, galeri seni underscore rupa, terus harus ada titik komanya. Create database galeri seni rupa, titik koma ya, query oke. Kita panggil database yang sudah kita buat, yaitu galeri seni rupa. Yang ini kita panggil, dan cara mengetik use galeri seni, galeri seni rupa, use galeri seni rupa. Kita panggil ya database change, berarti database-nya sudah jadi, kita sudah memanggilnya. Terus kita buat, jadi di dalam database itu ada apa saja.
Jadi di dalam galeri seni rupa itu ada apa saja, misalnya ada lukisan, ada patung ya. Jadi tabel yang pertama kita buat adalah tabel lukisan. Jadi kita ketik create tabel, langsung kawan-kawan langsung dalam kurung di sini create tabel lukisan dalam kurung. Jadi di dalam value ini di dalam lukisan itu ada apa saja, misalnya dia punya apa, ada misalnya ada si ID lukisan, nama lukisan, judul lukisan, genre lukisan, itu apa saja kita masukkan. Nah, yang pertama ada ID lukisan, dia sebagai primary key, ID lukisan. Terus kita pakai int karena ID ini kan berbentuk angka, jadi kita menggunakan int biar dia berbentuk angka. Int kita pakai not null, tidak boleh kosong, berarti tidak boleh kosong, null. ID lukisan null. Yang berikut ada judul lukisan, judul underscore ya, lukisan. Karena judul ini dia punya tipe teksnya itu huruf, jadi kita pakai teks, not null, yang berarti tidak boleh kosong ya kawan-kawan. Judul lukisan teks not null. Kita maju ke yang berikut, ada pelukisnya siapa, pelukis, kita pakai teks juga, teks not null, koma. Terus harga di dalam galeri seni rupa itu mereka jual lukisan. Jadi lukisan ini harganya berapa, pengunjung mau beli dengan harga berapa. Jadi kita taruh saja harga kita pakai desimal karena nanti dia ada titik komanya mungkin, atau mungkin pakai kawan-kawan pakai varchar juga bisa, tapi di sini saya memakai ini apa, desimal. Jangan lupa not null, yang berarti tidak boleh kosong, not null. Diakhiri dengan tutup kurung karena di sini sudah buka kurung, jadi di bawah harus diakhiri dengan tutup kurung juga. Jangan lupa titik koma kawan-kawan. Ya, query sudah oke. Sekarang kita masukkan value-nya. Jadi misalnya kita baru masukkan ID lukisan, judul lukisan, pelukis dengan harga lukisannya berapa. Jadi yang sekarang itu kita masukkan value-nya. Jadi ID lukisan misalnya 001, judul lukisan itu misalnya judul lukisan itu apa, pelukisnya siapa. Jadi kita akan masukkan itu kawan-kawan. Kita ketik insert into lukisan. Kenapa lukisan? Karena di sini kita buat tabel lukisan. Jadi bawah sini insert into lukisan. Insert into lukisan dalam kurung ID lukisan, koma, ada judul lukisan, judul lukisan, terus koma, terus ada pelukisnya, pelukis, koma, terus ada harga lukisan, harga biasanya. Di sini mungkin lebih efisien kita menggunakan spasi saja. Langsung saja dalam kurung kita masukkan value-nya, kita ketik value dalam kurung
jangan lupa di dalam value ini kita harus menggunakan tanda petik ya. Jadi misalnya ID lukisannya 001 misalnya 001, terus petik, koma, diawali dengan tanda petik, diakhiri juga dengan tanda petik, dibatasi dengan tanda koma. Dia dipisah oleh tanda koma. Jadi petik 001, petik, koma, terus petik lagi. Petik lagi, judul lukisannya saya taruh apa ya? Serapine, ini judul lukisan. Serapine. Diakhiri dengan petik, dibatasi dengan koma, dan diawali dengan petik lagi. ID lukisan, judul pelukisnya misalnya Leonardo da Vinci. Misalnya apa ya? Taruh saja John. Dan harganya kita taruh saja 400. Dalam kurung ya, mungkin ini sudah cukup ya. Titik koma. Aduh, maaf kawan-kawan, ini ada keliru karena di sini saya lupa mengakhirinya dengan tanda petik di bagian akhir. Jadi kita bisa coba. Oh, ini sudah tidak bisa. Sebentar, maaf. Ya oke, kawan-kawan, ini tadi ada sedikit kesalahan, sudah diperbaiki. Mungkin kita bisa enter query oke. Ini jadi tabelnya, value nya saya sudah buat tabel database galeri seni rupa, tabel lukisan. Jadi ini dia baru satu, value nya baru satu. Kita buat value yang kedua, yaitu dengan pola yang sama, yaitu mengetik insert into lukisan, ID lukisan. Jadi ini kita buat value nya yang kedua. So enter, tinggal kita ganti saja value nya. Tadi sudah 1, sekarang 2. Nama lukisannya misalnya Sofia. Lukisnya misalnya siapa? Misalnya Alan, Alan. Harganya misalnya berbeda. Tadi 400, sekarang mungkin dia naik 500. Query oke. Sekarang kita buat value yang ketiga. Kita ganti-ganti saja. Jadi ini yang ketiga. Misalnya nama judul lukisannya misalnya apa ya? Misalnya Gination. Soalnya saya melukis kawan. Saya suka melukis kawan-kawan. Pelukisnya misalnya ada pelukis, saya kenal seorang pelukisnya namanya Marcel. Misalnya harganya tetap 500 misalnya. Query oke. Kita buat tab yang keempat, insert into harga yang keempat misalnya judul lukisannya apa ya, kita taruh saja lukisan teddy bear. Pelukisnya siapa? Misalnya Zebi query oke. Kita buat yang kelima ya, mungkin kita buat cukup 5. Kita buat yang kelima
Misalnya nama lukisnya apa? City. Pelukisnya misalnya Leonardo. Harganya misalnya ini lukisan Leonardo ini mungkin sedikit lebih mahal, misalnya 600. Oke. Sekarang mungkin kita bisa menampilkan tabelnya. Dengan mengetik select bintang select bintang from lukisan titik koma. Ya, ini tabelnya sudah muncul. Sekarang kita menggunakan perintah yang seperti suruhan dalam. Sekarang kita menggunakan perintah seperti suruhan dalam soal manajemen basis data itu, yaitu perintah delete untuk menghapus salah satu value dari tabel yang ada. Jadi kita bisa mengetik delete from lukisan where kita di sini saya akan menghapus menghapus tabel ini ya, judul ini lukisan, value-nya Serafine ini mungkin kita hapus. Where judul lukisan sama dengan ketik Serafine. Jangan sampai salah ketiknya. Serafine diakhiri dengan titik terus titik koma. Enter. Kita kembali tampilkan tabelnya. Select bintang from lukisan. Ya, di sini kawan-kawan bisa lihat tabel Serafine-nya sudah dihapus karena kita menggunakan perintah delete. Jadi tabel Serafine-nya value Serafine-nya sudah dihapus. Ada beberapa suruhan di dalam soal database. Yang pertama kita disuruh menampilkan tabel, yang kedua kita mendelete salah satu value, yang ketiga mungkin kita bisa lihat sebentar. Kita menampilkan hanya beberapa tabel. Misalnya kita menggunakan perintah select untuk menampilkan beberapa tabel saja. Misalnya select lukisan, misalnya select kita hanya menampilkan beberapa tabel. Jadi saya hanya mau menampilkan ID lukisan dengan harganya saja, misalnya ID lukisan koma titik lagi koma harga terus from
lukisan. Ini artinya bahwa kita hanya menampilkan, kita akan berusaha menampilkan ID lukisan di bagian ini dan harga saja kita dari tabel ini yang ada, tabel lukisan yang ada. Kita bisa enter ya. Di sini hanya ditampilkan ID lukisan dan harga saja kawan-kawan. Sekarang kita akan mencoba menggunakan perintah yang berikut. Tunggu sebentar kawan ya. Oke kawan-kawan. Di sini kita akan menampilkan lagi tabel yang mengetikkan select. Misalnya kita ingin menampilkan ulang perintah distant menampilkan ulang misalnya apa ya, menampilkan ulang ID lukisan, misalnya dengan judul lukisan, misalnya judul lukisan from lukisan, terus titik koma ya kawan-kawan. Ini sudah jadi, sudah menampilkan sekarang kita berusaha menambahkan satu tabel lagi, misalnya menambahkan, ini kan cuma 2, kita akan tampilkan lagi select bintang from lukisan, ketik saja order by, kita menampilkan ulang ya, order by judul lukisan saya, judul lukisan, titik koma ya. Ini tabelnya semua sudah muncul ulang lagi. Ini ada berapa perintah, ini suruhan dari untuk menjawab tugas mata kuliah manajemen basis data. Sekarang kita akan menggunakan perintah scanning untuk menampilkan tabel. Ketik saja select misalnya ID lukisan koma judul lukisan koma pelukis koma harga from lukisan, nama tabel jangan lupa lukisan, order by judul lukisan, order by judul lukisan,
ASC ascending ya, perintah ascending. ASC langsung saja titik koma. Select ID lukisan, judul lukisan, pelukis, harga, from lukisan, order by judul lukisan, ascending. Ya, ini tadi perintah ascending. Nanti yang berikut, suruhan yang berikut kita menggunakan perintah descending. Itu kita ketik yang sama, tinggal di sini diganti dengan dash, diganti dengan dash, langsung saja enter. Ya, sudah jadi kawan-kawan. Mungkin sekian video dari saya hari ini untuk menjawab mohon maaf sebelum jadi, kita masuk di my admin dulu. Oke kawan-kawan, di sini tabelnya sudah jadi kita akan masuk ke my adminnya untuk melihat tadi database yang sudah kita buat. Kita masuk ke exam, terus klik di MySQL di bagian admin, masuk ke localhost, kita boleh close salah satunya. Ini database yang pernah sudah saya buat, database kos-kosan, ada kios, ada database band, ada database galeri seni rupa. Saya pernah buat yang dulu, tadi saya buat yang ini ya. Kita klik saja di sini, ini tabel database galeri seni rupa yang tadi sudah saya buat. Tadi yang saya buatkan adalah tabel lukisan, jadi kita klik saja di sini, tabel lukisan. Ini kawan-kawan, ini sudah jadi tabelnya sudah jadi. Kita cek di my admin sudah jadi. Dan mungkin sekian video dari saya. Ini video, kita jangan lupa stop adminnya, examnya boleh close. Mungkin sekian video dari saya. Oke, selamat malam dan terima kasih.